Si Reza ini kan kaget gitu. Kok bapak ini tahu ya namaku? Terus dia juga tahu profesiku sebagai pemain musik. Dia baru sadar bahwasanya penonton itu dan orang-orang yang ada di situ nggak ada bicara sama sekali. Mereka cuma datang dan makan. Welcome back to my YouTube channel Rahmat RMT. Dan ya bener, kali ini kita bakal cerita-cerita mistis lagi. Cerita mistis kali ini berasal dari Jawa Timur. Sebenarnya mungkin lokasi ini sudah banyak orang-orang Jawa Timur yang tahu ya, karena emang lokasi ini sering terjadi hal-hal mistis di sana. Kayak ada orang teriak minta tolong, terus ada orang yang nyium bau nyengir darah dan sebagainya. Dan tempatnya ini berada di jalur Cangar Mojokerto. Jadi ceritanya ini berawal dari seseorang yang bernama Reza. Ini bekerja di industri sekitar tahun 2015. Nah, singkat cerita, si Reza ini istirahat untuk makan siang. Ketika itu dia menemukan seseorang wanita. Si Reza pun mengajak wanita itu untuk berkenalan. Wanita itu bernama Nana. Tak lama waktu berjalan, mereka pun saling mengenal dan mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Si Reza pun dan Nana menjalani hidup bersama-sama, berbagi cerita bareng, habisin waktu bersama, dan pada akhirnya si Reza memutuskan untuk menikahi Nana. Dan pada saat 2019 mereka ini menikah. Setelah menikah, si Reza ikut ke rumahnya si Nana untuk tinggal di sana bersama kedua orang tuanya dan juga neneknya. Namun malang sekali nasib mereka berdua. Baru setahun menikah mereka harus mendapatkan ujian, yaitu sang suami harus di PHK dari industri itu. Ya karena emang masa-masanya 2019-2020 itu, dimana masa-masa itu kan lagi lockdown corona dan banyak karyawan-karyawan itu yang harus dipulangkan ke rumah dan di PHK. Dan itu harus dialami juga sama si Reza ini. Si Reza ini pun bingung gitu. Gimana cara dia memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya, kebutuhan sehari-hari keluarganya, sedangkan dia harus bayar kebutuhan rumah, listrik, dan sebagainya. Mereka berdua pun mulai mencari-cari pekerjaan, mulai searching di Google, di YouTube. Namun mereka belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang mereka punya. Nah, pada akhirnya si Reza ini sadar bahwa dulunya dia itu pernah bisa mainin keyboard, mainin elektron. Dan dikarenakan sekarang kan dia nggak kerja dan juga pemerintah itu menyuruh masyarakatnya untuk berdiam di rumah dan lockdown. Keadaan itu digunakan Reza untuk belajar lebih lagi tentang alat musik elektron. Dan akhirnya pemerintah membolehkan untuk adanya kumpul-kumpul lagi gitu. Acara pernikahan berbesar-besaran udah diperbolehkan, tempat-tempat kafe udah dibuka dan segala macam. Singkat cerita nih, si Reza ini diundang sama temennya. Dia mengundang Reza untuk launching pembukaan usaha kopinya, sekaligus acara reunian SMA. Si Reza pun berangkat sekitar jam 6 sore, dimana ketika dia sampai itu udah agak gelap. Yang namanya ketemu teman-teman lama kan, ketemu teman-teman SMA waktu dulu, pasti banyak hal yang pengen diceritain, pengen diungkapin. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan tak terasa hari udah jam 11 malam. Dikarenakan emang keadaan istrinya tadi sendiri di rumah, karena bapak ibunya lagi berangkat. Nah, si Nana ini nelpon-nelpon terus tuh sama si Reza. Ketika si Reza ini mau pulang, ternyata harinya hujan yang menyebabkan dia tertunda untuk pulang. Akhirnya si Reza ini ngobrol-ngobrol lagi tuh sama teman-temannya. Waktu pun sudah menunjukkan jam 1 malam. Karena kan istrinya cuma sama si nenek di rumah, si Reza ini nggak enak kan. Jadi dia harus pulang malam itu juga. Walaupun keadaan saat itu memang masih hujan, tapi si Reza harus pulang malam itu juga. Ketika si Reza ini udah mau sampai ke rumah, si Reza ini ngelihat ada 2 orang gitu di dekat rumahnya. Si Reza ini mungkin mikirnya itu cuma tetangga dan warga sekitar. Setelah Reza mendekati orang tersebut, ternyata mereka bukan warga sekitar ataupun tetangganya. Dia melihat pakaian orang tersebut terlihat sudah sobek-sobek,
intinya udah nggak layak pakai lah gitu. Reza itu mikirnya mereka itu seorang pengemis dan mau minta-minta. Dideketin lah sama si Reza, ditanyain, "Pak, kenapa malam-malam di sini? Ada yang bisa saya bantu?" Si bapak ini kan ngejawab, "Nah Reza, bisa nggak untuk mengisi acara pernikahan di tempat kami? Tapi Nak Reza bawain lagu-lagu campur sari dan lagu-lagu Jawa aja ya." Si Reza ini kan kaget gitu. Kok bapak ini tahu ya namaku? Terus dia juga tahu profesiku sebagai pemain musik. Tapi si Reza ini tetap berpikir positif. Mungkin si bapak ini pernah lihat aku perform gitu. Mungkin si bapak ini pernah ngelihat aku berada di sebuah acara. Terus si bapak ini ngejelasin, "Kami datang dari jauh-jauh loh nak untuk ngundang kamu." Dan bapak ini ngasih alamat yang dimana alamatnya itu nggak jelas banget. "Itu loh mas, arah ke Cangar," ucap si bapak. Jadi Cangar itu di daerah pegunungan Anjasmoro. Dan di situ ada jalan penghubung antara Mojokerto dan Batu Malang. Dan di sana juga tempatnya terkenal angker dan seram karena banyak kejadian mistis yang terjadi di sana. Bapak ini menyebutkan di sana ada acara pernikahan, yaitu di Desa Muji. "Mas naik aja terus sampai di atas, Mas menemukan jalur kuning melengkung. Di situ acaranya," ucap si bapak. Dan setelah itu bapak itu langsung ngasih si Mas Reza ini amplop. Si Reza ini kan masih bingung tempatnya di mana. Dia berusaha ngeyakinin lagi nih di mana lokasinya yang sebenarnya. Si Reza ini pun menyuruh bapak ini untuk duduk dulu. "Pak, monggo Pak duduk dulu." Tapi si bapak ini nolak. Dia bilang, "Kami udah nunggu lama di sini. Kami mau pulang." Dan mereka pun pulang jalan kaki. Terus masuklah si Reza ini ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Ketika dia masuk, dia ngelihat istri dan neneknya sudah tertidur dan dia pun duduk di ruang tamu. Terus si Reza ini mikir, apa bapak tadi cuma jalan kaki? Padahal tempat yang disebutkan bapak tadi sangat jauh dari sini. Tapi si Reza ini dia terus berpikir positif. Mungkin mobilnya tadi di luar karena jalan masuk ke sini agak sulit dan juga jalannya berlubang-lubang. Besok harinya si Reza ini nanya sama istrinya, "Malam tadi kamu nggak dengar orang apa? Malam tadi gak ada orang ngetuk-ngetuk pintu apa?" Terus istrinya ini kaget, "Hah? Orang? Padahal kan aku malam tadi nungguin kamu di luar." Si Reza ini pun sudah agak was-was nih. Dikarenakan tempatnya yang agak suram dan juga di sana masih hutan, si Reza ini memutuskan untuk mencari temennya menghadiri acara itu. Akhirnya si Reza ini mengajak adik iparnya. Datanglah dia ke rumah adik iparnya. Dia ngobrol dan dia ngajakin adik iparnya, "Dek, kamu besok sibuk nggak? Mau nggak nemenin abang buat ke acara pernikahan?" "Di mana kak?" ucap si adek kan. Di jalur Cangar dek." "Oh di situ. Ntar besok aku temenin. Tapi perginya jam berapa kak?" "Sekitar jam 6 sore lah." "Oh oke, nanti besok aku temenin ya." Nah sampailah di kebesokan harinya. Si Reza mulai menyiapkan barang-barangnya, mulai menyiapkan alat-alat musiknya karena dia mau berangkat. Ditungguinnya lah si Ade ini mulai dari siang hari sampai sore nggak nongol-nongol orangnya. Ditelepon nggak ngangkat, ditungguin nggak dateng. Pada akhirnya si Reza ini memutuskan untuk nyamperin si Ade ke rumahnya. Ditanyain lah sama si mamanya Ade ini, "Bu, Ade ada nggak bu?" "Loh, bukannya Ade udah berangkat sama kamu?" ucap ibunya. "Enggak bu, dia emang udah janjian sama saya, cuman dia belum datang dari tadi." Terus ibunya pun gak tahu ada ini kemana. Bisa jadi dia mancing kata ibu. Karena kalau dia mancing bisa nggak pulang sehari semalam, dia bisa mancing dari pagi sampai sore. Dan kalau dia mancing handphonenya nggak bisa dihubungin. Akhirnya karena terikat janji, si Reza ini pun harus berangkat sendirian. Si Reza ini memasuki daerah Pacitan sekitar jam 6 dan itu sudah agak-agak gelap. Dia terus jalan dan dia belum menemuin gapura ataupun garis melengkung. Sampai akhirnya si Reza ini memutuskan untuk berhenti dulu untuk menghubungi istrinya. Ternyata ketika handphonenya dilihat, jaringannya nggak ada dan dia nggak bisa ngubungin istrinya. Nggak berapa jauh si Reza ini akhirnya menemukan desa. Ketika itu dia ngelihat ada 3 bapak-bapak yang nongkrong di depan rumahnya. Ditanyain lah sama si Reza, "Punten mas, mau nanya nih." "Ya, nanya apa?" kata bapaknya. "Ini bapak tahu nggak di mana desa Muji?" "Ah, desa Muji," kata bapaknya.
Nggak ada di sini yang namanya desa Muji. Dan seumur saya hidup saya nggak pernah dengar ada kata desa Muji di sini. Dan ini adalah desa terakhir di sini. Kalau Mas ke atas itu tinggal hutan. Oh jadi gitu ya Mas. Ya udah makasih ya Mas. Saya lanjut dulu kata si Reza. Ya udah Mas nggak apa-apa. Hati-hati ya karena di sana daerahnya curam. Oke deh Mas. Dan berangkatlah si Reza ini lagi. Dengan perlahan-lahan dia membawa motornya, dia sambil melihat ke kanan dan ke kiri apakah ada gapura ataupun garis melengkung yang telah disebutkan oleh bapak-bapak tadi. Suasana jalan itu benar-benar sepi, nggak ada rumah, nggak ada toko, nggak ada warung, dan sama sekali nggak ada apapun, itu hutan semata. Akhirnya si Reza ini salpok nih sama suatu tempat yang dimana tempat itu dulu ada garis pembatas antara jalan tol dan jurang. Dia ngeliatin tempat itu, dulu-dulunya nggak kayak gini, dulu-dulunya ada pembatas, tapi sekarang kok nggak ada pembatas lagi ya, ucapnya. Tak selang berapa waktu lama dia menemukan pos dan ada tanda jalur kuning melengkung, dan dia berhenti di situ dan dia menemukan seorang bapak-bapak. Mas Reza ya, ayo ikutin saya turun, kata mas-mas tadi, kata bapak-bapak tadi. Si Reza pun turun mengikuti si bapak-bapak tadi dengan menginjak tangga yang terbuat dari tanah yang disusun-susun. Dan benar saja ternyata di situ ada acara perkawinan. Dan acara ini sangat berbeda dengan ekspektasinya si Reza. Yang dia kira kayak acara pernikahan kayak umumnya, ada sound system. Ternyata nggak ada sama sekali sound system di situ. Dan acaranya itu benar-benar sepi, hening banget. Dan acara itu seperti dibuat dengan konsep bener-bener tradisional, di mana di sana nggak ada lampu-lampu listrik, cuman ada obor-obor yang dipajang di depan rumah orang. Reza pun dipersilakan untuk naik ke depan. Si Reza pun mulai memainkan lagu-lagu campur sari dan lagu-lagu Jawa. Dan anehnya lagi ada seseorang penyanyi yang dimana setiap musik yang dimainkan oleh si Reza ini dia bisa menyanyikan. Si Reza pun akhirnya dipersilakan untuk istirahat. Dan dia pun diberikan hidangan. Dan makanannya itu nggak ada piringnya. Wadahnya pun berasal dari daun pohon pisang. Si Reza ini kan mikir, gila banget ya ini, acaranya bener-bener dibikin setradisional ini. Ketika Reza ini mau makan, dia mau nyuap nasi. Nah dia mendengar nih suara si mbahnya tadi. Nak, jangan dimakan, ucap mbaknya. Tiba-tiba dia berhenti kan. Kok gue dengar suara mbah ya? Yang mana sebenarnya si mbahnya ini adalah orang yang pikun dan pelupa. Mbahnya ini seringkali nggak kenal sama si Reza. Ketika si Reza mau masuk rumah, si mbahnya ini nanya, kamu ini siapa? Kok mau masuk ke sini? Si Reza ini pun berpikir, masa iya ada si mbah? Mbah aja nggak kenal kok sama aku, ucapnya. Mbah aja kan pelupa sampai-sampai nggak kenal sama aku. Terus dia mau nyuap lagi nih. Terus ada lagi nih suara si mbah. Nak, jangan dimakan. Sebaiknya taruh aja makanan itu. Tiba-tiba si Reza ini kaget karena dia udah ngedengar yang kedua kali kan. Gak mungkin kan itu cuman halusinasi udah 2 kali. Dan si Reza ini pun mulai melihat ke arah sekitar. Dia baru sadar bahwasanya penonton itu dan orang-orang yang ada di situ nggak ada bicara sama sekali. Mereka cuma datang dan makan. Yang bicara sama si Reza itu cuma satu orang bapak-bapak tadi aja. Dan dia juga baru sadar ketika dia parkirin motornya di atas, itu nggak ada motor orang lain selain motornya dia. Si Reza pun udah mulai was-was nih. Datanglah si bapak-bapak tadi. Kok makanannya nggak dimakan? Iya pak, aku udah kenyang, kata si Reza. Oh iya, kalau begitu kamu udah boleh pulang, ucap si bapak tadi. Dianterinlah si Reza ini sama si bapak-bapak tadi ke atas, ya melalui tangga-tangga yang tersusun dari tanah tadi. Akhirnya motornya distarterin, motornya dihidupin lagi, dan Reza pun pulang. Sepanjang perjalanan dia mikir, apa mungkin ya aku tadi berada di desa goib? Karena emang berita-beritanya sangat banyak bahwa di situ sering terjadi cerita-cerita mistis. Dan sampai akhirnya si Reza pulang ke rumahnya dan dia bercerita tentang sesuatu yang terjadi padanya. Dan mungkin sampai sini dulu ya ceritanya. Untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis, kalian bisa hubungin aku di email aku atau di Instagram aku. Jadi ini cerita yang diambil dari kisah nyata, dan ini ada cerita orang lain, bukan cerita pengalaman aku sendiri. Jadi kalau seandainya ada salah kata yang harusnya maknanya seperti ini, tiba-tiba berubah ceritanya seperti ini, saya mohon maaf karena ini bukan cerita saya, dan saya mencoba menjelaskan
sebisa saya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Watch out.